Tapi setelah munculnya surat Super Semar itu, justru ada kejadian-kejadian penting nih. Salah satunya adalah Soeharto yang membubarkan PKI karena dianggap sebagai dalang G30S. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Padahal tidak. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di segmen DMJ. Dimana biasanya di segmen ini gue tuh bakal ngebahas tragedi, sejarah, dan juga the untold story yang pernah terjadi. Bulan Maret. Biasanya tuh guys, ada satu tanggal di bulan Maret itu yang suka dibicarain sama orang-orang nih di Indonesia. Yaitu tanggal 11 Maret. Sebenarnya ada apa sih bang di tanggal 11 Maret? Tanggal jadian gua apa? Bukan. Jadi di tanggal 11 Maret itu ada sebuah kejadian nih yang cukup penting di Indonesia yang disebut juga dengan Super Semar. Sebuah surat yang sangat misterius yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Agak berat nih sebenarnya tema kali ini, tapi yaudahlah kita mulai aja. Berikut adalah videonya. Super Semar adalah surat perintah 11 Maret yang isinya adalah penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Salah satu penyebab peristiwa ini terjadi karena adanya tragedi G30 SPKI yang menyebabkan 7 jenderal angkatan darat terbunuh. Setelah kejadian pembunuhan para jenderal, dalam sebuah laporan disebutkan dari tanggal 2 sampai 8 Oktober 1965 terjadi kebingungan situasi di Indonesia. Di satu sisi ternyata udah mulai banyak juga tuh yang gerah dengan tingkah laku PKI. Pemakaman para jenderal juga memicu kemarahan berbagai kalangan dan unjuk rasa anti PKI pun dimulai. Sejak hari itu kampanye anti komunis itu terus kayak menyebar luas kayak gitu loh. Dan ini tuh hampir melibatkan seluruh elemen yang ada, termasuk mahasiswa. Pada tanggal 27 Oktober 1965 dibentuklah sebuah organisasi mahasiswa yang bisa dibilang cukup besar yang bernama KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa. Di mana salah satu tujuannya adalah menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia. Sejumlah demonstrasi pun digelar di Jakarta dan berbagai kota yang ada di Indonesia. Mahasiswa dan pelajar turun ke jalan menuntut dalang pembunuhan jenderal diadili. Situasi mulai mencekam. Sejak berdiri, aksi-aksi kami itu selalu memenuhi jalanan ibu kota. Hingga akhirnya nih, Presiden Soekarno pun memutuskan untuk membuka dialog pada tanggal 21 Desember 65. Bung Karno pun mengatakan agar semua pihak itu dapat menahan diri ya, agar tidak terjadi konflik berdarah yang semakin membesar. Tapi sayang, di tahun 1966 bukan hanya dari sisi politiknya aja, dari sisi ekonomi pun masyarakat Indonesia itu sangat kesusahan. Harga barang naik sangat tinggi,
Inflasi naik berkali lipat, bahkan sampai ratusan persen. Nah, karena semakin susah itu, muncullah Tritura atau 3 tuntutan rakyat yang isinya: 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet yang dianggap ada unsur-unsur yang terlibat G30 SPKI. 3. Turunkan harga-harga. Karena makin lama kondisi negara ini makin gak stabil dan juga kayaknya rakyat itu gak puas ya dengan penyelesaian dari Tritura. Makanya aksi-aksi demonstrasi pun makin gencar dilakukan. Hingga akhirnya lahirlah tuh Super Semar yang berisi mandat dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dikiranya perlu dalam mengawal jalannya pemerintahan pasca G30 SPKI. Sebenarnya nih guys, masih banyak misteri atau kayak konspirasi gitulah terkait Super Semar ini sendiri. Salah satunya karena keberadaan naskah aslinya itu masih belum diketahui. Tapi nanti ini kita bahas di belakang aja guys, kita lanjut dulu. Mungkin ada dari kalian yang nanya ya, Bang sebenarnya isi dari Super Semar itu apa aja? Nah ini kalian bisa lihat sendiri nih. Terdapat beberapa versi Super Semar. Yang pertama, Super Semar versi Sekretariat Negara. Yang kedua, Super Semar versi TNI AD. Dan yang ketiga, Super Semar versi Yayasan Akademi Bangsa. Tapi setelah munculnya surat Super Semar itu, justru ada kejadian-kejadian penting nih. Salah satunya adalah Soeharto yang membubarkan PKI karena dianggap sebagai dalang G30S. Mengetahui hal itu, Bung Karno ini sempat marah kepada Soeharto ya, karena kan nggak ada perintah bubarin PKI di surat tersebut. Langkah-langkah selanjutnya juga yang dilakukan oleh Soeharto adalah dengan menangkap 15 menteri nih yang dianggap ada kaitannya dengan PKI dan terlibat langsung dalam peristiwa G30S. Hal-hal itu jadi kayak pukulan telak ya bagi Presiden Soekarno karena loyalisnya itu pada tumbang dan sepertinya lonceng kejatuhannya itu tinggal menunggu waktu. Dan benar saja terbukti. Soeharto berhasil menggantikan Soekarno menjadi presiden 1 tahun kemudian. Seperti yang udah sering kita baca-baca ya di berita-berita atau di media-media, ada orang bilang kalau Super Semar ini masih penuh dengan misteri. Ada banyak versi tuh, salah satunya juga ada yang bilang kalau ini adalah momentum dari Soeharto aja nih, memanfaatkan kesempatan dan juga lain-lain lah. Nah, pasti kalian pada nanya nih, emang gimana sih Bang proses penandatanganan Super Semar itu? Pada tanggal 11 Maret 66, demo mahasiswa itu secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada saat itu, Soeharto meminta agar Soekarno ini ngasih kayak surat perintah gitulah, buat ngatasin konflik apabila diberi kepercayaan. Permintaan itu dititipin Soeharto sama 3 jenderal angkatan darat nih yang datang nemuin Soekarno di Istana Bogor. Ketiga jenderal itu adalah Brigjen Amir Mahmud, Brigjen M. Yusuf, dan Maijen Basuki Rahmat. Dan pada sore harinya, Soekarno pun menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Nah, Super Semar yang dianggap pada saat itu dapat mendamaikan dan menstabilkan keadaan sepertinya malah menjadi bumerang bagi Presiden Soekarno. Bahkan dalam sebuah pidatonya tuh di tanggal 17 Agustus 1966 ya, Soekarno itu kayak membantah telah memberi surat kuasa untuk transfer of authority ya, transfer kekuasaan kepada Letjen Soeharto yang pada saat itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat. Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak. Kata Soekarno dalam pidato berjudul "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah" atau jas merah. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden.
perintah pengamanan wibawa Presiden, perintah pengamanan ajaran Presiden. Dan ada juga nih versi lain yang mengatakan kalau proses penanda tanganan Super Semar ini karena Presiden Soekarno itu dalam tekanan seperti ditodong oleh pistol. Walaupun versi ini juga telah dibantah. Setelah Super Semar, Presiden Soekarno itu juga bukannya nggak melakukan apa-apa ya. Pada tanggal 22 Juni 1966, yaitu melakukan sebuah pidato kayak pidato pertanggungjawaban gitu di depan MPRS. Yang isinya pertanggungjawaban selama dia jadi presiden dan juga peristiwa G30 SPKI. Tapi pidato yang berjudul Nawaksara itu ditolak oleh MPRS. Dan lagi-lagi ketika dia menyampaikan pelengkap dari Nawaksara, tanggal 10 Januari 1967 ditolak lagi oleh MPRS. Dan ternyata itu adalah usaha terakhirnya dalam mempertahankan diri. Dan pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS resmi mencabut mandat dari Presiden Soekarno dan menunjuk Presiden Soeharto sebagai presiden. Dan inilah awal dari Orde Baru. Setelahnya Soekarno pun diultimatum tuh untuk angkat kaki dari Istana Merdeka dan juga Istana Bogor sebelum tanggal 17 Agustus 1967. Hingga akhirnya nih pada tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno pun meninggal dunia dari sakit yang dideritanya. Dari riset yang gue cari nih guys, ternyata 4 versi dari naskah asli Super Semar nih yang disimpan di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, ternyata tidak orisinal. Sebenarnya pencarian naskah asli dari Super Semar itu mulai gencar dilakukan di tahun 2000-an. Bahkan sempat dilakukan pemanggilan kepada mantan Presiden Soeharto ya untuk menunjukkan keberadaan asli dari naskah Super Semar. Tapi sayang, beliau itu tidak pernah datang untuk memberikan penjelasan karena memang kesehatannya yang menurun. Itu dia guys, sedikit pembahasan tentang Super Semar ya, karena kan emang ini pas banget lagi di bulan Maret. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya gue ada yang salah atau pengen nambahin, boleh banget komen aja di bawah, nanti yang bagus bakal gue pin. Sejarah memang seperti membosankan, tapi siapa lagi yang tahu sejarah bangsa sendiri kalau bukan kita? Gue Fajar Aditya, DIMJ undur diri, ciao.